Jadi dalam persilangan untuk mencetak warna itu tidak ada istilah larinya ke bapak atau ibunya. Warnanya dominan ke bapak atau ibunya itu nggak ada, ya nggak ada dalam sejarah yang saya pelajari, yang saya terapkan dalam peternakan perkutut Mojopahit warna ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Komania, salam sejahtera untuk kita semua. Oke teman, di sore hari ini Remis di sini. Saya akan meneruskan video yang lalu, yaitu membahas perkutut moka. Kalau tadi saya membahas moka untuk nyetak udan mas, ini memang ranahnya bagi saya bisa dominan, bahkan double keluar bisa saya praktekkan. Di sini saya membahas moka untuk mencetak putih Mojopahit. Nah, apakah bisa? Triknya bagaimana? Kita belajar bareng-bareng, ya. Untuk teman-teman yang baru nonton video saya, jangan lupa ya dukungannya, tetap like, subscribe, nyalakan lonceng, dan bagikan video ini kalau bermanfaat kepada teman-teman yang hobi akan ternak perkutut dan tentunya ingin belajar beternak perkutut. Ya, di sini channel edukasi ternak perkutut. Oke. Yang pertama, paling efektif adalah perkutut moka untuk mencetak putih Mojopahit, yaitu sebenarnya agak sulit. Agak sulit dalam hal ini bukannya agak bisa, tetapi memang moka ini larinya ke udan mas, ya. Kebanyakan larinya ke udan mas. Kalau untuk nyetak putih agak sulit. Nanti kalau jadi putih pun biasanya luritnya sudah kekuningan. Ya, luritnya ke kekuningan. Tapi bisa juga untuk dijadikan materi untuk mencetak putih. Tapi tidak semudah udan mas tadi. Langsung saja. Yang pertama tetap mega mendung split udan mas. Split putih. Mega mendung split putih kita silangkan dengan moka terah putih Mojopahit tadi. Ya. Misalnya moka ini anakannya dari putih Mojopahit kali moka, keluarlah moka. Nah, mokanya ini kita carikan jodoh mega mendung yang punya darah udan mas, split dan terah kalau bisa. Ya, jadi split dari putih Mojopahit, satu sarang dengan putih Mojopahit, tetapi juga anakan dari putih Mojopahit. Misalnya putih Mojopahit kali moka, keluarlah putih dan Mojopahit, putih dan mega mendung, keluarlah mega mendung dan putih. Ya, saya ulang lagi. Misalnya mega mendung itu lahir dari perkutut putih dan mega mendung, keluarlah putih dan mega mendung. Lah mega mendungnya ini untuk persilangan moka ini sangatlah efektif, ya, sangat efektif. Dari awal memang saya sudah katakan bahwa perkutut mega mendung ini sangatlah mudah untuk mencetak warna. Oke, yang pertama itu. Yang kedua, ranah rentetannya untuk mencetak putih saya lagi tidak seperti untuk mencetak udan mas, tapi kebalikan. Malah kalau bisa moka ini kita jodohkan dengan putih langsung. Nah, ini bisa dominan juga. Jadi yang pertama jodohnya split mega mendung split putih, mega mendung Mojopahit split putih. Yang kedua urutannya yaitu dengan putih Mojopahit. Jadi moka ini bisa mengeluarkan putih, moka split putih, ya, yang saya bahas moka split putih. Kalau moka nggak ada darahnya putih ya percuma. Moka terah putih, kalau split moka terah putih ini kita jodohkan dengan putih Mojopahit langsung, ya, entah dari yang manapun. Kalau bisa putihnya ini juga terah putih, split putih, ya. Kalau putihnya ini nanti ada darahnya moka, lahir dari moka dan putih, ini nanti akan dominan ke moka lagi, ya. Jadi saran saya, ketika Anda mau mencetak putih Mojopahit dari moka terah putih, itu Anda jodohkan putih Mojopahit yang lahir dari perkutut putih Mojopahit juga, ataupun putih ekor hitam kali mega mendung Mojopahit. Di sini darah putihnya akan kuat
dan kemungkinan besar prediksi keluar putihnya akan sangat banyak ya. Yang pertama megamendung, yang kedua putih. Yang ketiga apa? Yang ketiga cemani. Ya, jadi moka terah putih Mojopahit ini kalau bisa, jadi moka terah Mojopahit itu, utah putih Mojopahit itu misalnya moka kali moka putih Mojopahit keluar moka, ini terah ya, moka terah putih Mojopahit. Ini jenengan silangkan dengan cemani yang split putih Mojopahit. Misalkan Anda punya indukan atau beli anakan dari indukan putih Mojopahit kali cemani, keluarlah cemani Mojopahit dan putih. Nah, ini cemani Mojopahitnya ini Anda silangkan dengan moka terah putih tadi, insya Allah keluarnya akan lebih dominan daripada yang terakhir ini. Yang terakhir apa? Yang terakhir yaitu moka. Nah, ini penjabarannya agak panjang ya kalau moka. Nah, gini teman, kenapa moka split putih dengan moka split putih ini tidak bisa dijodohkan untuk ranah ke warna putih? Sekali lagi saya tekankan ke teman-teman bahwa perkutut moka ini adalah dasarnya dulu untuk pencetakan udan emas ya. Awal mulanya pencetakan udan emas itu dari kuatnya darah moka. Ini yang saya alami di peternakan saya. Maka dari itu dari awal video tadi sudah saya singgung bahwa memang efektifnya moka itu untuk nyetak udan emas. Kalau ranahnya ke putih agak sulit, tapi bisa. Nah, kalau Anda menjodohkan moka terah putih Mojopahit dengan moka Mojopahit split putih ya, moka Mojopahit split putih itu ketika Anda menjodohkan Mojopahit moka dan putih split Mojopahit, putih ekor hitam yang punya darah Mojopahit, itu Anda jodohkan dengan moka Mojopahit, keluarlah putih dan moka Mojopahit. Nah, ini mukanya Mojopahit ini jenengan jodohkan dengan moka tadi. Ini prediksi saya bukannya keluar putih tapi malah keluar udan emas ya. Jadi yang terakhir ini aneh ya, aneh bagi saya, agak sedikit aneh. Tapi ya, apakah masih bisa keluar putih? Bisa, tetapi rata-rata nanti keluarnya malah dominan ke udan emas. Ini yang saya alami dalam peternak Mojopahit selama ini. Nah, untuk teman-teman tadi yang tanya, "Loh Mas, ini yang jantan yang mana? Yang betina yang mana?" Gak usah dibahas. Jadi dalam persilangan perkutut Mojopahit itu nggak ada istilah dominan lari ke bapak atau ibunya. Ya, saya ulangi lagi. Dalam perjodohan perkutut Mojopahit warna itu tidak ada istilah nanti dominan lari ke bapak atau ke ibunya warnanya, itu nggak ada. Itu nggak ada bagi saya. Ya, selama saya peternak. Kalau ada statement yang mengatakan seperti itu ada dalam ranah Mojopahit loh ya, saya pengen belajar lagi. Ya, saya pengen belajar lagi. Bukannya salah menyalahkan, enggak. Kita semua punya pengalaman, kita semua berbagi dengan cara kita, dengan pengalaman yang kita buat. Jadi perbedaan jadikanlah rahmat untuk kita terus belajar dan belajar. Oke, teman-teman yang mau mencetak putih Mojopahit, usahakan pakai darah cemani saja ya. Nanti besok kita bahas cemani. Kalau moka kita ranahnya larinya ke udan emas ya, larinya ke udan emas. Mas, lu ada yang tanya lagi, "Lu Mas, bukannya kita harusnya menjodohkan putih dan putih saja langsung, udan emas dan udan emas langsung? Kenapa nggak seperti itu untuk mempermudah dalam penjodohan?" Boleh Mas, Anda boleh langsung ke titik puncaknya menjodohkan udan emas dan udan emas, putih dan putih. Tetapi apakah Anda mampu? Pertanyaannya, Anda siap menerima resikonya? Karena apa? Dari video awal sudah saya katakan bahwa saya ternak itu beberapa tahun. Itu 3 tahun nyanda 4 tahun, 3 tahun 4 tahun jalan itu baru bisa mencetak indukan perkutut putih dan udan emas. Nah, yang saya takutkan ketika Anda pemula beternak puncak ini, Anda tidak melewati step-step persilangan, Anda jenuh nanti. Kok nggak produk-produk ya? Bagaimana kok nggak produk-produk ini bagaimana? Nah, ini akan jadi problem juga, dan itu salah satunya. Yang kedua alasannya apa?
modalnya juga cukup mahal ya, modalnya juga cukup mahal. Anda beli indukan udan mas juga mahal. Anda juga beli indukan putih dan putih juga mahal. Nah, trik yang saya berikan ini adalah trik mudah dengan biaya yang minim dan modal insya Allah cepat kembali. Tapi Anda untuk peternak pemula, saran saya tetap beli indukan dulu ya, beli indukan dulu sebagai ajang edukasi. Setelah itu belajar persilangan yang saya sampaikan ini. Saya kira itu lebih efektif dalam ranah mengawali ternak perkutut Majapahit Warna. Sekian, semoga bermanfaat. Salam kutut Sopai Patut.